Baik, iya. Jadi siang hari ini kita akan melanjutkan. Ya, kalau kemarin kita sudah bicara bagaimana kita harus sedikit demi sedikit kita menjadi lebih baik. Ya, tadinya kita bisa satu hal, kemudian nanti kita belajar sedikit lagi lebih baik. Tidak perlu harus perubahan yang drastis. Kita tiba-tiba menjadi seorang yang sangat jago dalam berjualan. Ya. Karena sukses itu sebenarnya adalah masalah mental ya. Jadi beberapa tahun yang lalu di Harvard University itu juga pernah dilakukan survei ya, dari 16.000 sales. Ya. Itu ternyata ditemukan bahwa kualitas yang paling menentukan dari seorang sales itu adalah mentalnya. Jadi kalau mau jadi sales yang baik itu yang paling utama adalah mental. Ya. Dan biasanya ya di samping mental tadi ya, biasanya orang-orang itu masih mempergunakan potensi yang dia miliki itu hanya sekitar 10%. Jadi masih 90% lagi sisanya itu sebetulnya masih mampu digunakan tapi belum dioptimalkan gitu ya. Nah, makanya kita coba misalnya kita membandingkan diri kita dengan orang-orang yang sudah sukses berjualannya. Ya. Itu sebetulnya kalau kita bandingkan itu sebetulnya kita nggak jauh jauh bedanya dengan mereka ya. Kadang-kadang mungkin teman-teman ya kalau sudah cukup lama melihat teman-temannya yang lain ya. Kalau mungkin masih sama-sama kuliah mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Mungkin kalau misalnya sudah 10 tahun selesai dari kuliah, ternyata si A teman kita itu kok jauh lebih sukses dibandingkan dengan kita. Padahal kalau perasaan dulu zaman kuliah dia biasa-biasa aja gitu ya. Dia tidak tidak istimewa misalnya gitu ya. Ya, jadi kita harus berpikir seperti itu. Berarti orang ini melakukan sesuatu sehingga dia menjadi sukses ya. Kita ingat di hukum yang pertama kali disampaikan oleh Brian Tracy bahwa segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Kenapa si A tadi kita bilang dia sukses ya? Pasti dia ada sebabnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang lebih baik dari kita, ya itu berarti memang ada sebab yang dia lakukan. Nah, justru ini jadi sesuatu yang lebih enak untuk meyakinkan kita ya. Kenapa? Karena kita tahu ada orang-orang yang berhasil ya. Misalnya teman kita tadi si A ya. Teman kita tadi si A yang tadinya waktu kuliahnya dia nggak bisa apa-apa, maksudnya dia kualitasnya nggak jauh beda sama kita lah gitu ya, atau bahkan di bawah kita, kemudian dia berhasil menjadi sales yang baik. Gitu. Itu kan berarti membuktikan bahwa ternyata bisa ya, orang yang tadinya nggak bisa ngomong, orang yang tadinya nggak bisa berbisnis ya, yang kita bilang kayaknya kaku banget ya, tapi sekarang dia jadi luas, dia jadi bisa bisnis. Itu menunjukkan ternyata benar ya, bahwa orang itu bisa berubah. Jadi itu meyakinkan kita bahwa ternyata oh iya benar juga ya, bahwa sesuatu itu bisa bisa berubah ya, bahwa kita juga nantinya akan bisa juga berubah menjadi lebih baik ya, karena si A tadi sudah melakukan sesuatu, berarti tinggal kita yang melanjutkan bagaimana kita melakukan sesuatu itu. Nah, itulah yang perlu kita sadari ya, konsep-konsep diri yang perlu kita sadari, dan salah satunya adalah konsep bagaimana menjual ya. Jadi kalau kita punya positif konsep di dalam diri kita yang bagus ya, kemudian nanti memprospek itu menjadi sesuatu yang bukan masalah ya. Jadi biasanya gitu ya. Kalau kita sudah punya keyakinan diri ya, punya konsep diri bahwa jualan itu bisa kok ya. Saya menjelaskan ke orang, saya nanya ke orang itu bisa kok gitu ya. Kalau kita sudah punya konsep seperti itu, kita akan menjadi lebih mudah dalam menjalankannya ya. Nah, itu yang ada bagian yang tadi sudah kita bahas ya, bagaimana kita harus berkembang, bahwa kita harus yakin bahwa orang itu bisa sukses karena ada sesuatu sebabnya, dan kita juga bisa mengikuti asal kita tahu sebabnya, dan kita juga bisa melakukan hal yang mirip dengan yang dilakukan oleh orang lain ya. Nah, ini ada konsep lain lagi, yaitu konsep mengenai kenyamanan ya, comfort zone dari kita ya, comfort zone. Nah, kalau di bukunya Brian Tracy itu bilang
biasanya orang itu sudah punya comfort zone ya. Jadi kenapa misalnya seorang sales ya, misalnya kita tahu ada teman kita tadi misalnya si A tadi ya, dia ternyata adalah 10 sales terbaik. Kenapa sih dia biasanya rata-ratanya itu di setiap bulan dia salesnya tinggi ya? Kok nggak pernah dia salesnya banyak terus tiba-tiba dia salesnya turun banget gitu ya? Atau kok jarang banget terjadi seperti itu ya? Itu karena menurut Brian Tracy, setiap orang itu sudah punya standarnya masing-masing. Jadi kalau dia itu sudah menstandarkan dirinya itu dia mampu jualan 50 sebulan, ya, itu standar dirinya. Jadi kayak semacam apa namanya termostat. Termostat itu kan kita misalnya apa namanya masak air dengan kompor yang canggih gitu ya. Ada termostatnya, jadi kita pengen dia suhunya itu supaya 200 derajat terus ya. Misalnya kita punya oven listrik gitu kan, yang dia kita inginkan masak di suhu 200 derajat terus. Nah, itu kan ada termostatnya kan. Begitu dia pemanasnya sudah terlalu tinggi, misalnya dia suhunya sudah naik di atas 200, dia akan si alat ini akan memberitahu ke pemanasnya, udah terlalu panas, tolong kecilin panasnya. Jadi dia akan panasnya tadi akan berkurang lagi. Kalau berkurangnya sudah terlalu bawah, dia juga akan bilang lagi, ini udah terlalu bawah, panasin lagi, panas. Jadi dia akan tetap stabil di angka sekitar 200-an derajat. Sehingga kue yang dimasaknya menjadi kue yang enak karena suhunya terjaga. Gitu ya. Dan ternyata menurut Brian Tracy, kita orang tuh juga gitu. Jadi biasanya kalau kita sudah punya standar di diri kita bahwa sales saya adalah 50, itu ya kita akan mencari gimana caranya 50. Tapi kalau kita sudah menstandarkan diri kita 30, ya sudah, kita berarti sering ada di bawah 30. Nah, makanya kita harus menyetandarkan diri kita supaya, oh saya ini harus sales yang bagus ya, sales yang bulanannya saya harus di angka 70 misalnya ya. Nah, itu yang apa namanya menyebabkan pikiran kita ya bawah sadar kita akan selalu memacu untuk bisa mencapai angka itu tadi gitu. Ya, jadi kita harus mulai merubah, mulai menyetandarkan diri kita dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang uh, se sehari-harinya dalam sebulan kita bisa menjual dengan target tertentu ya. Tapi juga harus diingat kita harus realistik ya. Harus realistis. Kak. Bisa kita bilang bahwa kita tiba-tiba yang tadinya kita nggak pernah jualan, kemudian nanti kita tiba-tiba saya harus 200 sebulan. Itu nanti akan merusak pikiran bawah sadar kita karena itu apa namanya tidak tercapai sehingga akhirnya itu akan menjadi merusak bahwa ternyata itu nggak mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau menaikkan standar kita, naikkanlah sedikit demi sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya tadinya kita masih di bawah 30 ya, masih di 25, 20, kita mulai naikkan 30. Kemudian nanti kalau kita sudah tahu caranya lagi, kita naikkan lagi ya. Jadi nanti di income kita itu juga sudah terstandar gitu ya. Setiap bulan saya adalah orang yang punya income sekian. Itu secara otomatis, secara tidak disadari nanti itu akan membuat kita menjadi rata-rata kita seperti itu gitu ya. Itu yang dikatakan di Brian Tracy ya. Jadi untuk siang ini cukup itu dulu, nanti kita lanjut lagi di episode berikutnya. Terima kasih.